Hai sahabat YouTube, apa kabar hari ini? Selamat datang di channel YouTube saya Jackson Wakum. Dan pada video kali ini saya akan membagikan pembelajaran bagi kita semua, yaitu cara memberi semangat orang yang putus asa. Kalau ingin tahu caranya, saksikan terus video ini sampai habis. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasannya, tolong klik tombol subscribe dulu dan like agar semakin semangat untuk membangun channel ini ke depannya. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasannya, yaitu cara memberi semangat orang yang putus asa. Nah, dalam hidup ini tentunya kita sering menemukan orang yang putus asa. Bahkan diri kita sendiri pun juga biasa putus asa. Tapi biasa dalam kehidupan kita ketika kita menemukan orang yang seperti itu, orang yang putus asa, kita bingung apa yang harus kita lakukan. Oke, ketika kita menemukan orang yang putus asa, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendekati orang itu. Nah, ketika kita mendekati orang itu, kita harus mendekatinya secara perlahan, dengan lembut. Jangan ketika kita mendekati orang yang putus asa, kita mendekatinya secara kasar, teriak-teriak. Bisa saja dia tidak akan menerima kita untuk bersama dengan dia. Tetapi ketika kita mendekatinya dengan perlahan, dengan lembut, pasti dia akan menerima kita dengan baik untuk bersama dengan dia. Nah, setelah kita diterima untuk bersama dengan dia, maka hal yang kedua yang harus kita lakukan atau cara yang kedua yang perlu kita lakukan adalah menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ketika orang itu mau menanyakan apa yang terjadi, ajaklah dia untuk menceritakan lebih dalam lagi apa yang sebenarnya terjadi padanya, supaya kita bisa lebih memahami, lebih mengerti apa yang terjadi padanya. Nah, ketika orang itu mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, mau menceritakan semuanya, kita dengarkan ceritanya dengan baik, dengarkan ceritanya sampai habis, simak, pahami dengan baik. Jangan belum saja sampai di tengah jalan ceritanya sudah dipotong. Jadi jangan seperti itu. Kita harus mendengarkan ceritanya sampai habis dengan baik, supaya kita lebih mengerti, lebih memahami dengan baik. Dan ketika kita mendengarkan ceritanya, simak agar kita bisa pahami. Nah, ketika kita sudah mendengarkan cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya, maka cara yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah merangkul. Merangkul tidak harus memeluk. Merangkul bisa melalui kata-kata. Contoh, kamu yang sabar ya. Memang dalam menjalani kehidupan ini, ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita berduka, ada saatnya kita senang, ada saatnya kita susah, ada saatnya kita bahagia, ada saatnya kita kecewa. Jadi ketika kita menghadapi semuanya itu, kita harus menyikapinya dengan baik, dengan berhikmat. Jika kita menghadapi semuanya itu, jika kita ada dalam keputusasaan, kita harus menjadikan itu sebagai motivasi untuk bangkit dari keterpurukan. Nah, seperti itulah rangkulan melalui kata-kata. Cara yang keempat yang perlu kita lakukan adalah memberikan motivasi kepada orang tersebut. Mengapa kita harus memberikan motivasi? Karena lewat motivasi kita bisa membangun orang itu kembali, kita bisa menyemangati orang itu. Jadi kita harus memberikan dorongan kepadanya melalui motivasi yang baik, agar dia bisa bangkit kembali dari keterpurukannya, agar dia bisa berdiri kembali dari keputusasaannya, agar dia bisa merasa senang kembali, tertawa kembali. Nah, itulah alasan mengapa kita harus memberikan motivasi kepada orang yang putus asa. Nah, itu adalah cara yang keempat. Nah, ketika orang itu telah semangat, hal yang kelima yang perlu kita lakukan atau cara yang kelima yaitu mengajak dia refreshing, seperti jalan-jalan. Kenapa kita harus ajak dia refreshing? Supaya pikirannya lebih tenang lagi, supaya lebih senang lagi, dan supaya lebih semangat lagi bangkit daripada keterpurukannya. Nah, itu adalah 5 cara memberi semangat orang yang putus asa. Saya percaya kita berhasil melakukan cara ini ketika kita mau melakukannya dengan tulus, dengan serius, karena kita mau membantu orang tersebut. Kiranya video ini boleh bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Saya sangat senang sekali bisa membagikan pembelajaran bagi kita semua. Dan terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan like. Jikalau ada yang dipertanyakan dari 5 cara tadi atau dari pembelajaran tadi, silakan tulis di kolom komentar. Nah, itulah dia pembelajaran yang kita dapat hari ini dari saya. See you next time. Bye.